Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan menyampaikan tentang ontologi apa yang dikaji. Kelompok kami yaitu saya Evi Widianingrum NIM 5, Alvin Alfian NIM 6, Rita Aulia NIM 8, Sera Eka NIM 20, Dwi Damayanti NIM 23. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi sendiri dibagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian, metafisika, asumsi, peluang, asumsi dalam ilmu, batas-batas dalam ilmu. Yang pertama yaitu pengertian ontologi. Ontologi adalah ilmu yang mengkaji tentang ilmu pengetahuan yang ilmiah, apa hakikat kebenaran rasional atau kebenaran deduktif, dan kenyataan empiris yang tidak terlepas dari apa dan bagaimana. Ontologi ilmu membatasi diri pada ruang kajian keilmuan yang dapat dipikirkan manusia secara rasional dan bisa diamati melalui panca indera manusia. Pembatasan ini disebabkan karena fungsi ilmu itu sendiri dalam kehidupan manusia, yakni sebagai alat pembantu manusia dalam menanggulangi masalah yang dihadapinya sehari-hari. Yang kedua yaitu metafisika. Metafisika adalah bidang telaah filsafat yang merupakan tempat berpijak dari setiap pemikiran filsafati termasuk pemikiran ilmiah. Dalam tafsiran metafisika yaitu dibagi menjadi dua, supernaturalisasi dan naturalisme. Supernaturalisasi yaitu paham yang menyatakan bahwa terdapat wujud-wujud bersifat gaib atau supernatural dan wujud-wujud ini bersifat lebih tinggi atau lebih kuasa. Sedangkan naturalisme adalah paham yang menyatakan bahwa gejala-gejala alam tidak disebabkan oleh pengaruh kekuatan yang seperti gaib, melainkan oleh kekuatan yang terdapat dalam alam itu sendiri. Dalam memahami metafisika umum, ada beberapa aliran atau pandangan pokok pikiran. Yang pertama yaitu aliran monoisme, aliran pluralisme, dan aliran dualisme. Yang pertama yaitu aliran monoisme. Aliran monoisme adalah hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu, tidak mungkin dua. Kemudian paham aliran monoisme dibagi menjadi dua, yaitu idealisme dan materialisme. Idealisme yaitu hakikat kenyataan yang beraneka ragam, ini semua berasal dari roh, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk. Yang kedua yaitu materialisme, yaitu sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut sebagai naturalisme. Yang kedua yaitu aliran pluralisme. Aliran pluralisme beranggapan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari dua identitas. Yang ketiga yaitu aliran dualisme. Aliran dualisme memandang bahwa alam terdiri dari dua macam hakikat sebagai sumbernya. Aliran dualisme merupakan paham yang serba dua, yaitu antara materi atau hul dan bentuk atau eidos. Yang selanjutnya yaitu asumsi yang akan disampaikan oleh Alvin Alfian. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi. Asumsi adalah praduga anggapan sementara atau yang kebenarannya masih dibuktikan. Asumsi diperlukan untuk menyuratkan segala hal yang tersirat. Paham determinisme dikembangkan oleh William Hamilton dari doktrin Thomas Hobbes, yang menyimpulkan bahwa pengetahuan adalah bersifat empiris yang dicerminkan oleh zat dan gerak yang bersifat universal. Aliran filsafat ini merupakan lawan dari paham fatalis yang berpendapat bahwa segala kejadian ditentukan oleh nasib yang telah ditetapkan lebih dahulu. Dari asumsi akan dilakukan suatu penelitian untuk membuktikan kebenaran asumsi tersebut.
kemudian ditarik kesimpulan sehingga dapat dipercayai kebenarannya. Suatu penarikan kesimpulan baru dianggap valid jika penarikan kesimpulan tersebut dilakukan menurut cara-cara tertentu. Cara penarikan kesimpulan ini disebut logika, yakni pengkajian untuk berpikir secara benar dan sahih. Logika itu tersendiri dibagi menjadi dua, yakni logika induktif dan logika deduktif. Logika induktif adalah penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individu nyata yang bersifat khusus menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan logika deduktif adalah penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Rita. Saya Rita akan menjelaskan tentang peluang. Menurut Surya Sumantri, peluang merupakan perbandingan antara banyaknya kejadian yang muncul dengan banyaknya seluruh kejadian yang mungkin muncul. Dalam proses pencarian ilmu, peluang ini merupakan kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam pencarian atau perumusan sebuah pengetahuan yang pasti. Misalkan seseorang yang mengenal dengan baik tentang hakikat ilmu akan lebih mempercayai pernyataan 80% Anda akan sembuh apabila minum obat ini dibandingkan dengan pernyataan yakinlah bahwa Anda akan sembuh setelah minum obat ini. Hal ini menyadarkan kita bahwa ilmu itu memberikan sebuah jawaban berupa peluang yang di dalamnya terdapat nilai benar dan juga terdapat kemungkinan bernilai salah. Nilai kebenarannya pun tergantung dengan persentase yang terkandung dalam ilmu tersebut. Dalam proses pembuktian sebuah ilmu, peluang adalah kemungkinan yang mendasari terbentuknya sebuah hipotesa. Hipotesa itu muncul dari adanya problema atau pertanyaan-pertanyaan ilmiah. Jadi hipotesa ilmiah itu mengutarakan tentang peluang-peluang yang mungkin menjadi jawaban sementara dari sebuah problema yang sedang dihadapi. Akan tetapi kebenaran dari hipotesa tersebut harus dibuktikan dengan adanya fenomena atau kejadian nyata. Materi selanjutnya yaitu beberapa asumsi dalam ilmu akan dijelaskan oleh Sarah. Terima kasih. Selanjutnya, beberapa asumsi dalam ilmu. Setiap ilmu selalu memerlukan asumsi. Asumsi diperlukan untuk mengatasi penelaahan suatu permasalahan menjadi lebar. Semakin terfokus objek telaah suatu bidang kajian, semakin memerlukan asumsi yang lebih banyak. Asumsi dapat diartikan pula sebagai gagasan primitif atau gagasan tanpa penumpu yang diperlukan untuk menumpu gagasan lain yang akan muncul di kemudian. Dalam mengembangkan asumsi harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, asumsi harus relevan dengan kajian bidang ilmu pengetahuan. Asumsi harus operasional dan merupakan dasar pengkajian teoritis. Asumsi pertama adalah asumsi yang mendasari telaah ilmiah, sedangkan asumsi kedua adalah asumsi yang mendasari telaah moral. Sebuah contoh asumsi yang baik adalah pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas bumi karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Lebih lanjut mengenal asumsi dan ontologi. Ontologi adalah esensi dari fenomena. Apakah fenomena merupakan hal yang bersifat objektif dan terlepas dari persepsi individu atau fenomena itu dipandang sebagai hasil dari persepsi individu. Mengenai hal ini, ada dua asumsi yang berbeda. Yang pertama, nominalisme. Kehidupan sosial dalam persepsi individu tak lain adalah kumpulan konsep-konsep baku, nama, dan label yang akan mengkarakteristikkan realitas yang ada. Intinya, realita dijelaskan melalui konsep yang telah ada. Yang kedua, realisme. Kehidupan sosial adalah kenyataan yang tersusun atas struktur yang tetap. Tidak ada konsep yang mengartikulasikan setiap realita tersebut, dan realita tidak tergantung pada persepsi individu. Nah, selanjutnya yaitu batas-batas penjelajahan ilmu yang akan dijelaskan oleh Dwi Damayanti. Materi
Materi selanjutnya adalah batas-batas penjelajahan ilmu. Ilmu membatasi lingkup penjelajahannya pada batas pengalaman manusia yang disebabkan oleh metode yang digunakan dalam menyusun telah teruji kebenarannya secara empiris. Empiris di sini maksudnya kebenarannya telah teruji melalui pengalaman, penelitian maupun percobaan. Seorang filsuf berkata, dalam batas pengalaman manusia pun, ilmu hanya berwenang menentukan benar atau salahnya suatu pernyataan tentang baik dan buruk, berpaling kepada sumber-sumber moral, dan tentang indah dan jelek, semua berpaling kepada pengkajian estetik. Selanjutnya adalah cabang-cabang ilmu. Ilmu dibagi menjadi 2 cabang, yaitu filsafat alam dan filsafat moral. Filsafat alam terbagi menjadi 2 cabang lagi, yaitu ilmu alam dan ilmu sosial. Ilmu alam di sini bertujuan untuk mempelajari zat-zat yang membentuk alam semesta. Ilmu alam terdiri dari fisika, kimia, matematika, biologi, dan yang lain-lain. Tiap cabang tersebut membentuk ranting-ranting. Sebagai contoh fisika membentuk ranting seperti mekanika, hidrodinamika, bunyi, cahaya, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ilmu sosial. Ilmu sosial di sini bertujuan untuk mempelajari hubungan individu antara individu satu dengan individu yang lain. Nah, ilmu sosial di sini dibagi menjadi beberapa cabang, yaitu antropologi, psikologi, ekonomi, sosiologi, dan politik. Nah, tiap-tiap cabang tersebut membelah menjadi cabang-cabang kembali. Filsafat kedua yaitu filsafat moral. Filsafat moral mempelajari tentang karakteristik setiap individunya, lebih ke tingkah laku tiap individu. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.